Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Sumatera Barat, jangan lupa membeli pucuk paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat dengan pesan dari seorang Presiden Indonesia, iaitu Bung Karno. Berkata beliau, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Izinkan saya teman-teman sekalian menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Dan rekan saya nanti juga akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara pula, dengan objek kajian Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, saya akan bacakan NIM saya, nomor induk mahasiswa saya 2311020015, dan nomor NIM teman saya Emilia Junita 2311020011. Saya akan menjelaskan sedikit tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah, kita bahas dulu tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Pertama adalah teori Arab. Masuknya Islam di Indonesia melalui pedagang Arab. Pada teori ini menjelaskan Islam itu sudah masuk ke Indonesia pada abad pertama atau abad ke-7 Masehi, dengan ditemukannya perkampungan Arab di Barus. Di perkampungan tersebut banyak pedagang-pedagang Arab yang datang ke sana mencari kapur. Kapur-kapur itu yang menjadi cikal bakalnya datangnya orang Arab dan menyebarkan Islam. Yang selanjutnya ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini atau teori India menjelaskan bahwa Islam itu masuk pada abad ke-13 Masehi. Pada abad ke-13 Masehi ini ditemukannya makam-makam Islam yang ada di Nusantara, terpusat di Aceh, yaitu makam Sultan Malikus Saleh. Kedua ada teori Persia. Teori Persia ini menjelaskan bahwasanya maksudnya Islam di Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi, dengan bukti adanya peringatan 10 Muharram. Itu adalah tradisi dari masyarakat Persia. Nah, dari ketiga teori ini dapat disimpulkan bahwasanya kalau kita perkuat, yang paling kuat itu adalah teori masuknya Islam di Arab. Kalau secara tidak langsung teman-teman sekalian, kalau kita jelaskan, kalau kita runutkan dalam berbagai buku menjelaskan Islam itu masuk pada abad ke-13 Masehi. Itu diterangkan oleh Snok Orkonyi. Beliau menjelaskan bahwasanya Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Dengan merunut pada waktu itu, Islam sudah berkembang pesat di Persia atau di belahan bumi sana. Nah, kalau secara tidak langsung, kalau di dalam perspektif ilmu sejarah, kita harus mengkaji sejarah itu dari awal dia terbentuk, dari cikal bakal, dari titik tolak pertama. Itulah kalau kita mengkaji sejarah, haruslah dari awal, bukan dari pertengahan. Selanjutnya, adapun jalur-jalur masuknya Islam ke Nusantara. Pertama ada jalur perdagangan, jalur pendidikan, jalur kesenian, jalur politik, ada jalur kesenian. Nah, kita bahas dulu jalur pendidikan. Nah, jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini sudah dimulai pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi, yang dilakukan oleh para pedagang Arab, Persia, Cina dan lain sebagainya. Nah, dari perdagangan itulah timbul yang namanya membentuk suatu pemukiman yang disebut dengan pekojan. Nah, dari pemukiman itu mereka menyebarkan Islam. Nah, selanjutnya pernikahan, jalur pernikahan. Nah, para pedagang Muslim yang datang dari Arab, Persia, Gujarat, Cina, mereka itu tidak membawa istri, tidak membawa pasangan. Nah, dari mereka sudah sukses berdagang, sukses menjalankan bisnisnya, maka mereka pun memperistri atau mempersunting masyarakat yang ada di Indonesia.
para perempuan atau para gadis yang ada di Nusantara pada masa itu dengan syarat membaca 2 kalimat syahadat. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, para pedagang atau para ulama-ulama yang datang ke Indonesia waktu itu bukan hanya sekadar berdagang, bukan hanya sekedar menikah, tapi juga mempersiapkan metode-metode supaya bagaimana Islam itu cepat berkembang. Dari bawah lah mereka menyebarkan, itu di bidang pendidikan dengan membuat langgam seperti surau, masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Contohnya pondok pesantren Ampel Denta yang dibuat oleh Sunan Ampel pada waktu itu. Yang selanjutnya di bidang kesenian. Nah, di bidang kesenian ini pada waktu itu di Nusantara sangat kental sekali dengan kesenian-kesenian yang berbau Hindu dan Buddha, seperti wayang dan lain sebagainya. Nah, pada kesenian ini mereka itu sangat memicu bagaimana masyarakat yang animisme dan dinamisme itu bisa masuk ke agama Islam termasuk Hindu dan Buddha dengan memakai sistem kesenian. Sebagai contoh Sunan Kalijaga, beliau sangat memakai sistem kesenian ini. Dengan wayang. Kalau wayang kan ada namanya pewayang dan karakter-karakternya. Pada waktu itu Sunan Kalijaga memakaikan nama-nama tokoh-tokoh Islam seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Bakar As-Siddiq dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang sudah memulai presentasi kali ini. Betul kata rekan saya tadi, dan juga kata orang bijak mengatakan, bangkit dan runtuhnya suatu bangsa apabila dia mengenal sejarahnya, dia akan maju. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sejarah peradaban Islam di Malaysia dan Brunei Darussalam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Malaysia. Sejarah masuknya Islam ke Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam oleh pedagang Gujarat. Situasi tersebut dimanfaatkan untuk mendakwakan Islam ke Malaysia, yaitu pada abad ke-9 Masehi. Yang selanjutnya yaitu teori masuknya Islam ke Malaysia. Asyumardi menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Sedikitnya ada 3 teori, yaitu yang pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali atau Bangladesh. Perkembangan Islam di Malaysia pada masa modern. Pada awal abad ke-20 Masehi, pada masa pemerintahan Inggris, urusan agama dan adat Melayu lokal itu berada di bawah koordinasi Sultan. Setelah tahun 1948, setiap negara bagian dalam Federasi Malaysia telah membentuk Departemen Urusan Agama. Yang berikutnya yaitu memasuki pasca kemerdekaan. Semakin jelas sekali pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa, sebab pemerintah Malaysia itu menjadikan Islam agama resmi negara Malaysia. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Qur'ani berlaku di Malaysia. Materi selanjutnya yaitu tentang masuknya Islam ke Brunei Darussalam. Islam menyebar pada masyarakat Brunei yaitu melalui para pedagang Cina, dan Islam baru menjadi agama resmi semenjak Raja Awang Betatar yang semula itu beragama Hindu-Buddha masuk ke agama Islam
dan berganti nama menjadi Muhammad Shah, yaitu pada tahun 1406 sampai 1408. Perkembangan Islam di Brunei Darussalam makin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Malaka itu jatuh ke tangan Portugis, yaitu pada tahun 1511, sehingga banyak para ahli yang berada di Malaka yaitu pindah ke ahli agama, yaitu pindah ke Brunei Darussalam. Perkembangan Islam di Brunei tidak terlepas dari Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Hal ini terlihat dari mazhab resmi negara tersebut. Bagi Muslim Brunei, hukum Islam sangat berpengaruh, terutama hukum keluarga yang bersumber pada mazhab Syafi'i. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan di dalam materi kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.